Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau membagikan sebuah refleksi tentang bagaimana kita membangun optimisme. Saya akan berangkat dari narasi Abraham ketika dia mendapatkan sebuah perintah untuk mengorbankan anaknya, bahasa sederhananya untuk membunuh anaknya. Dari narasi itu terkesan bahwa tentu Abraham terkejut dengan perintah itu, karena dia tidak mempersiapkan diri akan adanya perintah itu. Tetapi dia jalani perintah itu meskipun tentu muncul keraguan-raguan di dalam dirinya. Tentu dia akan merasa terpukul dengan perintah itu. Meskipun pada akhirnya dia harus melakukannya, tentu dengan perasaan yang berat. Dia masuk dalam peristiwa narasi itu. Dia masuk dalam cerita yang mungkin tidak masuk akal itu. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam situasi yang sedang kita alami, wabah virus corona ini, tentu ini tidak kita harapkan dan tentu tidak kita persiapkan bagaimana menghadapinya, sehingga menimbulkan kepanikan, ketakutan, kebingungan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa memang sebuah pengalaman itu membuktikan bahwa manusia sering mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang menurut dia, menurut perencanaan dia, akan terjadi sesuatu yang dia pikirkan. Bagaimana jika kita sekarang memulai dengan mendesain kembali cara beriman kita ketika kita diminta untuk mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang mungkin akan kita hadapi yang tidak kita siapkan terlebih dahulu. Bagaimana sekarang juga didorong bagi kita untuk mulai mempersiapkan diri untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Optimisme yang diutamakan di dalam semangat narasi. Saudara-saudaraku, iman menjadi penting. Iman bukan soal percaya kepada Tuhan. Itu sudah umum kita dengar dan kita bicarakan, bahkan mulai dari sekolah minggu. Tetapi di dalam konteks ini, iman itu adalah kebangkitan dan pengharapan. Optimisme. Ketika seseorang di masa lalu terjatuh, dia harus segera bangkit. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit seperti ini, mari kita mendesain kebangkitan dan pengharapan. Kita tidak berhenti pada kejatuhannya, kita tidak berhenti pada kebingungan itu, kita tidak berhenti pada kepanikan itu. Kita mendesain bersama kebangkitan dan pengharapan masa depan. Dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman kita ini untuk membuktikan bahwa kita harus segera mendesain
kebangkitan dan pengharapan kita bahwa ketika kita menghadapi virus corona ini, maka yang mesti dibangun adalah kita berbagi, kita bersama-sama, bergotong royong, bela rasa, bukan menceritakan masa lalu. Kita tidak perlu sibuk membicarakan masa lalu, karena masa depan masih luas dan masih ada pengharapan. Optimisme telah, semangatlah, tetap optimis. Tuhan memberkati.